Ini acara bisa sukses, nggak mungkin satu orang yang kerja, nggak mungkin. Dua orang juga yang kerja, nggak mungkin. Karena pasti bagi-bagi tugas. Ada yang nyusunin karpet, benar nggak Bu? Ada yang tukang masak. Saya perhatiin dari tadi sore di rumah Pak Irham masakan di belakang dapur semua. Alhamdulillah. Ada tim pemasang sound, ada yang pasang apa nih namanya nih lah? Dekor, ada yang pasang dekor, ada tim sibuknya, ada yang menyebarkan acaranya, ada yang mengundang sana sini kemari, semuanya bagi tugas untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi sebab nanti Nabi Muhammad akan balas kebaikan tersebut. Sebab kata Rasulullah SAW, ana khairul mujazin. Fa in ahsana ahadukum falam yujazi fa ana ujazi. Kata Rasulullah, aku ini adalah orang yang paling betul-betul tahu cara membalas kebaikan seseorang. Fa in ahsana ahadukum, apabila salah seorang kalian berbuat baik, falam yujazi, perbuatan baik tersebut tidak terbalaskan. Dengan cara mungkin ketua PHBI dan para anggotanya lupa berterima kasih. Ada yang ngantarin beras, ada yang ngantarin makanan, ada yang nyumbang air dan lain sebagainya. Mungkin karena sibuk. Kata Nabi Muhammad SAW, fa ana ujazi. Aku yang nanti akan membalas daripada perbuatan baiknya mereka itu semua. Harapan besar kita adalah balasan dari Nabi Muhammad SAW nanti kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari akan ada namanya harta enggak manfaat, jabatan enggak manfaat, bahkan anak pun enggak bisa buat nolong kita. Itu di hari mikirin diri sendiri aja. Kecuali nanti siapa, kata Nabi Muhammad, ana laha, ayo datang ke sini. Saya yang bakalan berikan pertolongan, saya yang bakalan beri syafaat, saya yang bakalan nenangin kalian semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini malam adalah hari besarnya Rasulullah, hari kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Hari di mana Allah memberi tahu kepada seluruh manusia. Hari di mana Allah mengumumkan kepada seluruh makhluknya Allah bahwasannya tidak ada kedudukan di sisi Allah yang lebih tinggi melebihi daripada kedudukannya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah Al-Busiri di dalam burdahnya beliau mengatakan, khafatta kulla maqamin bil idafati id nudita birraf'i misla mufradil alimi maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal limuqtahimi. Al-Imam Abdullah Al-Busiri di dalam burdahnya beliau mengatakan akan kedudukannya Nabi Muhammad, khafatta kulla maqamin bil idafati id nudita birraf'i misla mufradil alimi. Kata Imam Abdullah, ya Rasulullah, karena engkau dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah dengan diisra dan mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW, engkau rendahkan semua kedudukan yang ada di atas muka bumi ini. Semuanya di bawah levelnya Nabi Muhammad. Semua kedudukan itu di bawah levelnya Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau bicara udah nggak usah jauh-jauh mi'raj. Mau bicara tentang fisik, Nabi paling sempurnanya fisik. Khuliqta mubarra'an apa?
min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Bicara tentang fisik Nabi, paling sempurnanya fisik, udah habis, udah kalah level siapapun. Kita lihat orang paling lawar, paling ganteng, paling cakep, itu hanya mendapat sebahagian 0,0000% kecakapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara fisik, bicara akhlak luar biasa. Bicara kedudukan, sampai di dalam maulidnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, sampai beliau mengatakan begini, walaqad ja'at rusulun min qablika lakinnahum birrif'ati wal 'ula laka syuhud. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai begini, telah datang para nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam, terus para nabi sehingga sampai 24 nabi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menjadi saksi hidup di atas muka bumi ini, menyampaikan akan keluhuran dan tinggi kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan kesaksiannya, doanya yang sekian ratus tahun berpisah dari tempat yang paling nyaman, paling nikmat, paling indah dalam surganya Allah, doanya makbul karena membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi seperti itu, mereka menjadi saksi akan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan melalui daripada Isra Mi'raj ini, derajat kita diangkat di sisi Allah menjadi makam kedudukan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad ini, terkhususnya tadi kalau lagi dalam pembacaan Maulid Nabi, kalau bisa khusyuk tuh dengerin, mau tahu apa kagak tuh arti, dengerin aja udah, nikmatin, resepin dalam hati. Apalagi pas lagi selawatan nama Nabi. Kalau bisa lagi pembacaan Maulid Nabi itu, kalau bisa nih, mudah-mudahan bisa menjaga balik, nanti bisa diamalkan. Kalau bisa lagi bacaan Maulid Nabi, jangan ada sampai yang bepandiran, jangan sampai ada yang merokok. Ya, karena sebab yang ngomong nih sama perokok, tapi ngerokok nanti kalau udah kelar, udah lagi santai, kalau lagi nyaman, kalau lagi tenang. Kenapa? Karena sebab takriman wa ta'ziman bin Nabi. Karena sebab penghormatan, kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka para makhluk di langit Allah menyambut Nabi sangat luar biasa sambutannya. Para malaikat Nabi sangat luar biasa sambutannya. Semuanya begitu, berjumpa dengan Nabi berdiri semuanya. Seakan-akan kita kalau lagi baca Maulid gitu, ya Nabi salam alaika. Itu mereka para makhluk-makhluk Allah yang di langit sana berdiri menghormati, mengagungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi, semua para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah terjadi satu kasus, malaikat Jibril kalau tidak salah, bisa diambil, bisa dilihat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangannya Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Itu diceritakan, malaikat Jibril, ada satu malaikat yang dimana malaikat tersebut terusir dari surganya Allah. Disebabkan kenapa? Lalu setelah terusir, sayapnya yang satu dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sayapnya dipatahkan oleh Allah. Ini malaikat Jibril bertanya, apakah gerangan yang telah engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan seperti ini daripada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya tuh malaikat cerita, begini wahai Jibril, dulu pernah ada seorang kekasih Allah yang namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat dia Mi'raj, ketika saat dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua para malaikat berdiri karena pengagungan, takziman, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat juga diberikan keistimewaan oleh Allah. Keistimewaan apa? Banyak dayang-dayangnya.
Kalau bahasa kita banyak yang khidmah kepadanya, dikelilingin oleh dayang-dayangnya itu. Kalau bahasanya, kalau bos tuh dikipasin gitu. Banyak yang berkhidmah dikelilingnya, diberikan singgasana oleh Allah Subhanahu wa taala, singgasana kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu saat Nabi lewat, semua berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad. Semuanya berdiri untuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ini malaikat yang enggak berdiri di saat lewatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara malaikat ini tidak berdiri, padahal sifatnya malaikat itu la ya'sunallah, mereka sama sekali tidak pernah bermaksiat dengan Allah. Ya, enggak pernah maksiat sekali dengan Allah. Itu ciri-cirinya malaikat. La ya'kuluna wa la yashrabun, enggak makan, enggak minum. Jadi nanti kalau andai kata ada ngelihat orang ngaku malaikat, lihat makan apa kagak tuh orang. Iya, tahu-taunya demen iwak patin. Nah, malaikat patin itu namanya. Iya, suka makan iwak patin. Iya. Ini berarti namanya malaikatnya ikan patin. Iya. La ya'kuluna wa la yashrabun, enggak makan, enggak minum, enggak pernah maksiat dengan Allah, enggak kawin, enggak nikah. Iya, enggak doyan sama apa tuh namanya, lawan jenis, enggak suka. Itu ciri malaikat. Ini malaikat diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bermaksiat kepada Allah, dia tidak berbuat dosa karena cuman tidak berdiri mengagungi karena Nabi Muhammad lewat. Itu sebab dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, kalaulah para malaikat itu selalu taat atas perintah Allah, cuman hanya tidak berdiri di saat lewatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan kita semua ini? Yang hampir tiap hari mata berbuat dosa, yang hampir tiap hari bibir berbuat dosa, yang hampir tiap hari tangan buat dosa, kaki buat dosa, hampir sekujur tubuh setiap hari berbuat dosa. Karena besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan dikarenakan kita menjadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besar rahmatnya Allah dan besar juga kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Yang mudah-mudahan kita diselamatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi ta'ziman wa takriman. Ya. Nah, ngomong-ngomong bicara masalah bab ta'zim, bab adab, saya tadi dikirimin kertas oleh Bapak Fulan bin Fulan. Nah, namanya nggak saya sebutin, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, kalau bahasa kayak begitu, menjaga kode etik jurnalistik untuk menyampaikan masalah bab adab tentang bertamu rumah orang, adab tentang masalah berdagang, ada lagi masalah bab bertani, semuanya bab adab. Iya. Adab itu memang mesti penting. Cuman kalau saya jelasin satu-satu nih, semuanya rasa-rasa keluar pada subuh, siap apa kagak? Ibu-ibu siap apa kagak? Hah? Siap, bener. Saya juga nggak siap, Bu. Pingsan saya berdiri selama sampai subuh nih. Iya. Adab satu aja deh. Yang namanya adab mesti penting. Adab sangat penting. Adab di dalam bertamu kepada sesama saudara kita aja udah. Bagaimana cara adabnya kalau kita datang ke rumah orang nih? Kita datang ke rumah orang. Yang pertama apa yang mesti kita lakukan? Ucapin salam. Assalamualaikum. Sekali. Kagak dijawab. Ucapin salam yang kedua. Assalamualaikum. Contoh Bu, maksudnya contoh. Mau jawab juga nggak apa-apa. Lalu yang ketiga, ucapin salam lagi. Assalamualaikum. Orangnya nggak jawab-jawab, pulang udah, jangan nungguin depan rumah. Jangan nungguin depan rumah, itu adab di dalam bertamu.
3 kali kita ngucapin salam, enggak ada jawabannya, pulang ke rumah. Itu ajaran kita dalam Islam kayak begitu. Lalu kalau andai kata ada jawaban salam, berarti dipersilakan masuk. Kalau andai kata belum dipersilakan masuk, jangan masuk. Itu adabnya tuh. Banyak banget ya rasanya nih. Kalau saya jelasin. Kalau belum dipersilakan masuk, jangan masuk. Udah dipersilakan masuk, baru kita masuk. Begitu masuk pun ada makanan, jangan langsung comot. Jangan langsung ambil. Begitu. Ada makan depan mata kita, jangan langsung ambil, jangan langsung diambil. Kalau sebelum dipersilakan. Lalu ada lagi, ini cuma saya ringkas saja, banyak sebenarnya bisa lihat nanti dalam kitab Risalatul Muawana, kitab karangannya Imam Abdullah Al-Haddad. Jangan melirik kanan kiri rumah orang kan. Ada barang baru nih. Nah, begitu. Iya, ada apa nih? Ada lemari baru, ada TV baru, ganal lagi. Nah, diperhatikan mulai dari sudut kanan ke sudut kiri, mulai dari ujung sampai belakang, diperhatiin ya. Ada nggak orangnya kayak begitu di sini? Hah? Banyak. Mana orangnya? Sini saya rupiah. Jangan diperhatiin. Rumah orang sekelilingnya jangan diperhatiin. Ya, jangan diperhatiin. Karena bisa jadi yang lagi dipandang itu kamar privasinya. Bisa jadi yang lagi dipandang kamar privasinya, entah itu privasi istrinya atau privasi suaminya. Akhirnya terpandang, entah istrinya lagi tidak pakai kerudung, entah istrinya lagi terbuka auratnya. Karena tadi mata melihat kanan, melihat kiri, melihat atas, melihat bawah. Iya. Dan jangan melihat kemana arah mata kita, tempat istrinya, kamar istrinya itu mesti dijaga itu. Mesti dijaga. Dan di antara adabnya bertamu, kalau dipersilahkan untuk nginap, itu batasnya cuman 3 hari. Cuman batasnya 3 hari. Kalau andai kata masih ada tuan rumahnya masih memperbolehkan, nilainya sedekah untuk dia. Tapi kalau andai kata udah lebih daripada 3 hari, tamunya mesti sadar begitu. Kadang makanya saya biasa kalau nginep udah lebih sama 3 hari udah kurang enak rasanya. Perasaan udah kurang enak rasanya. Kalau udah sampai 3 hari itu perasaan udah mulai gelisah. Kenapa? Karena kalau andai kata diusir sama tuan rumahnya, kita mesti terima. Karena batasan orang nginep ya itu 3 hari. Tapi kalau diperbolehkan oleh tuan rumahnya, nilainya sedekah. Ini hanya sebahagian adabnya daripada orang yang bertamu. Sebahagian adabnya. Makanya belum lagi saya ngejelasin adab bertani, belum lagi adab yang lain nih. Banyak. Cuman adab, inilah pentingnya adab. Iya, dengan adab tadi meninggikan derajat orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga tadi, dengan adab tadi bisa jadi orang tersebut yang tadinya di bawah, karena dengan adab tadi di sisi Allah menjadi orang yang mulia. Yang tadi juga orangnya di posisinya di atas, karena tidak beradab akhirnya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu, rendah hati orangnya, ya, rendah hati, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang sebaliknya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai copot lagi nih. Ya. Berbicara tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira masih kuat apa kagak? Masih. Setengah jam lagi masih.
1 jam masih. Saya lihat kayaknya romannya matanya udah mulai 5 watt semua ini. Iya. Saya lihat matanya romannya udah mulai 5 watt. Udah mulai ada yang senderan tuh. Bentar lagi pulas. Bentar lagi mimpi. Udah ada yang mulai senderan. Bentar lagi mimpi udah. Biar kata kayak begitu juga dapat berkahnya insya Allah. Sebab dalam hadis yang panjang sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul qom la yashqa bihim jalisuhum. Ada orang duduk kumpul rame-rame kayak begini zikiran, lagi ta'lim. Allah bertanya sama para malaikat, apa yang mereka harapkan? Ya Allah, kata para malaikat, mereka itu mengharapin surgamu ya Allah, dan takut kepada nerakamu. Lalu apalagi yang mereka inginkan? Apakah pernah mereka melihatku? Kata Allah. Kata Allah, ya Rabb, mereka tidak pernah melihatmu. Bagaimana kalau mereka melihatku? Akan bertambah daripada nanti zikirnya mereka, kerinduan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan singkatnya, apa? Anni qad ghafartu lahum, aku udah hapusin tuh dosa-dosa mereka semuanya. Akhirnya ada malaikat mengadu kepada Allah, ya Rabb, tentu yang datang semuanya bukan karena tujuannya datang buat mi'raj doang ya Rabb, kagak. Yang datang tujuannya bukan buat Isra Mi'raj doang, kagak. Ada yang tujuannya lain. Apa tujuannya? Kebetulan di rumahnya kagak masak, kagak ada lauk. Datangnya kepengen terbalik bawa nasi bungkus, ada lebih, masukin lagi sekantong bawa ke rumah. Lah ini benar, cuman saya bahasan bahasa Betawi aja. Itu makna hadisnya begini kurang lebih. Enggak ada tujuannya, tujuannya beda ya Allah. Yang tadi ada satu tujuannya benar, yang satu nih tujuannya cuman kepengen rame-rame doang gitu. Ada yang kepengen biar balik bawa nasi bungkus, bawa kresek, iya. Ada lagi di rumah macam-macam udah. Habis berantem sama bini udah mending gua ke masjid nenangin pikiran. Kan ada kayak begitu. Iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qom la yashqa bihim jalisuhum. Duduk sama mereka, kumpul sama mereka, mereka tidak akan sengsara, mereka tidak akan mendapatkan kesengsara. Artinya duduk seperti ini kita orang tidak akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun tambah tahun acara Isra Mi'rajnya, acara Maulid Nabinya, acara keagamanya makin tambah semangat lagi insyaallah. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil daripada hikmahnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu ayat di dalam surah An-Nahl namanya. Surah An-Nahl ini sebelum surah Isra. Akhir ayatnya surah An-Nahl. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Allah, nggak ada yang jawab apa? Tang-mentang beda sama suara guru, suara kita mah biasa-biasa aja. Wa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Akhir ayat. Sebelum surah Isra itu namanya surah An-Nahl. Akhir surah An-Nahl itu menceritakan tentang kesabaran. Kok bisa sebelum surah Isra itu menceritakan tentang kesabaran? Apa hubungannya kesabaran dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum terjadinya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, itu Rasulullah mengalami guncangan yang sangat luar biasa. Itu Rasulullah mengalami ujian yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wafat istri tercintanya Rasulullah.
Siapa istri tercintanya Rasulullah? Sayyidah Khadijah. Pertama, wafat paman tercintanya Nabi, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Ini pamannya Nabi, dari Nabi umur 8 tahun lebih sampai menjenjang Nabi nikah, hari kebahagiaan Nabi itu ditemanin oleh pamannya. Nabi dijaga, nggak ada yang berani ganggu Rasulullah. Karena Abu Thalib ini termasuk pembesarnya daripada kaum Quraisy. Jadi disegenin. Sayyidina Abu Thalib ini disegenin. Lalu yang kedua, ditinggal wafat oleh istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah. Yang habis-habisan Sayyidah Khadijah, hidup matinya untuk agama, untuk Rasulullah. Kekayaannya hampir 2/3 kota suci Madinah sana, itu kekayaannya Sayyidah Khadijah. Iya. Beliau adalah wanita bangsawan, orang yang kaya raya, pembisnis luar biasa, tapi hartanya habis untuk dakwah, membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Selalu membesarkan hati Rasulullah, menemani kehidupan Rasulullah, menyemangati hati Nabi Muhammad. Kini dua orang yang paling dekat dengan Rasulullah, dua-duanya wafat. Makanya tahun sebelum Hijriah itu ada 2 tahun yang paling dikenal. Apa itu? Yang pertama, tahun dilahirkannya Rasulullah. Tahun apa namanya? Amul Fil, tahun gajah. Lalu yang kedua, tahun kesedihan namanya, adalah Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena pada tahun itu Nabi Muhammad SAW dilanda ujian sehingga menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Abu Thalib, kedua kekasihnya Nabi Muhammad ini, orang yang dicintai oleh Nabi, mereka orang-orang kafir Quraisy mulai berani gangguin Nabi, mulai berani nyakitin Rasulullah, mulai berani mengganggu Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad SAW begitu jalan, yang kita ketahui itu Nabi, kalau bahasa kita ganggu, Nabi dipasirin, habis kena bagian kepalanya, sampai diusap sama Sayyidah Fatimah. Saat itu Sayyidah Fatimah masih kecil. Bayangin coba, ayahnya baru ditinggal paman tercintanya, setelah itu ditinggal istri tercintanya, ya. Anaknya Sayyidah Fatimah masih kecil, itu menangis. Sayyidah Fatimah mengusap kepala ayahnya. Apa kata ayahnya? Ya Fatimah, tenanglah engkau, sesungguhnya aku akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menghadapi daripada kesulitan tersebut, Nabi mulai kepengen nih berpikir. Apa yang Rasulullah pikirkan? Udahlah, kalau udah kayak begitu, hijrah aja deh. Di kota suci Makkah sana mereka udah mulai berani ngintimidasi Nabi, udah mulai berani nyakitin Nabi, udah mulai berani gangguin Nabi. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Thalib, di saat hidupnya Sayyidina Abu Thalib, nggak ada yang berani nyentuh Nabi. Mulai dah Nabi berpikir pengen hijrah. Hijrahnya kemana? Hijrahnya kota Taif. Nabi pengen hijrah kota Taif. Udahlah, kayaknya ini keputusan paling benar dah, kata Nabi. Begitu Nabi singkatnya perjalanan, ternyata sesampai Rasulullah SAW di kota Taif, harapan Nabi pengennya disambut, harapan Nabi diterima dengan lapang dada, harapan Rasulullah SAW mereka semua gembira didatangin oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Ternyata harapan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Sesampai anak kecil, para budak diperintahkan untuk melempari Rasulullah SAW. Sesampai anak umur yang kecil-kecil sama para budak diperintahkan untuk melempari Rasulullah SAW. Itu mereka para orang tua yang ada di kota Taif tersebut diperintahkan, lemparin orang tersebut, lemparin orang tersebut, lemparin orang tersebut. Diperintahkan. Satu tempat Nabi tidak mendapatkan, Nabi disakitin, hijrahnya Nabi, lalu Nabi juga disakitin, saudara. Udah meninggal orang tercintanya, disakitin di satu wilayah, lalu Nabi hijrah, disakitin pula. Akhirnya sampai Rasulullah SAW dipukul, dilempar sampai mundur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beristirahat di satu pohon.
Begitu istirahat di satu pohon, mulai keluar kata-kata mutiaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ucapkan? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, kata Nabi, sekarang aku udah mulai nih pengen curhat ya Rabb. Kata Rasulullah, ya Allah, saya pengen curhat nih. Kalau bahasa kita nih, kalau kita nih Bu udah nggak kuat dah banget gitu. Tapi bukan untuk Nabi. Ujian Nabi mah nggak bakalan dapat kita. Ujian apa yang dirasakan oleh Rasulullah tidak akan pernah dirasakan oleh manusia biasa seperti kita. Nggak bakalan. Nggak bakalan ada yang kuat, nggak bakalan ada yang kuat apa yang didapati oleh Nabi Muhammad. Ini Nabi udah ditinggal wafat orang dicinta, disakitin pula, iya, diintimidasi juga Nabi Muhammad, lalu mulai berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini Nabi, "Ana basyarum mislukum," kata Rasulullah, saya ini manusia seperti kalian. Nabi berdoa, ya Rabb, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku sekarang menyampaikan curhat kepadamu akan ketidakberdayaanku ya Allah. Aku enggak punya kekuatan. Wa qillata hilati, saya enggak pandai berhilah ya Rabb. Saya enggak pandai siasat. Saya enggak pintar, kalau bahasanya saya enggak pintar dalam berbicara kepada mereka. Saya enggak bisa siasat, ngaku merendahkan diri di hadapan Allah. Iya. Anta Rabbul Alamin, kata Allah, kata Rasulullah. Engkau adalah Tuhan semesta alam. Wa anta Rabbul Mustad'afin, engkau adalah Tuhan di mana mereka orang-orang yang lemah. Dengarkan setelah ini ucapannya, kata Rasulullah, ila man takiluni. Setelah ini ya Allah, kepada siapa akan engkau serahkan diriku? Ila aduwin yatajahhamuni, apakah pada musuh yang dia itu akan menyakitiku? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri, atau di hadapan musuh yang dimana musuh tersebut akan menguasai diriku. Coba, Nabi dapat ujian sangat luar biasa. Iya, Nabi ujiannya, tekanannya sangat luar biasa, tapi semakin mulia akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu, semakin indah akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dapat tekanan, semakin besar ujian, semakin mulia akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi cuma ngomong, ya Allah, setelah ini engkau mau serahkan saya kemana ya Rabb? Kepada musuh yang dimana musuh tersebut akan menguasai diriku, atau kepada orang yang jauh di sana yang dimana mereka juga akan menyakitiku. Perhatikan, selama engkau tidak murka kepadaku wahai Allah, maka aku tidak peduli akan itu. Itu kata Rasul. Selama engkau tidak murka, tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli akan itu semua. Berarti cuman yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW hanya Allah. Hanya Allah gembira, hanya Allah ridho, hanya Allah senang. Itu semata-mata yang menjadi harapan Nabi Muhammad SAW. Yang lain kecil di hadapan Nabi. Maka mesti kita ambil hikmah daripada apa yang terjadi kepada Rasulullah. Mesti kita ambil pelajaran. Ternyata setelah itu apa yang terjadi? Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama mengatakan ini tanda bahwasanya Allah menjawab apa yang didoakan oleh Rasulullah, bahwasanya Allah itu ridho kepada Nabi Muhammad. Allah pengen kasih tahu kepada Nabi Muhammad, Allah tidak marah kepada Nabi Muhammad dengan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diberangkatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan seperti itu. Dengan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah kedudukannya Rasulullah. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa hikmahnya, Bu? Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya adalah tidak ada satu orang pun yang derajatnya bakalan diangkat oleh Allah itu nggak dapat ujian, mesti dapat ujian.
Orang kalau mau lulus aja ada ujiannya. Ujian kelas 1 SMP beda, kelas 2 SMP beda, kelas 3 SMP beda. Mesti dapat ujian dulu. Ya. Namanya orang kalau kepengen diangkat derajatnya di sisi Allah mesti dapat ujian. Insya Allah semakin besar ujiannya, semakin besar harapan kita menjadi kekasihnya Allah. Dan yang datang pada malam hari ini semuanya masing-masing dengan ujiannya masing-masing. Coba lihat aja wajahnya kelihatan gitu. Ada yang wajahnya kagak megang duit. Iya. Biasanya duduknya paling pojok sambil senderan. Iya. Paling pojok duduknya sambil senderan, sambil mainin air aqua gelas. Canda bu, gayaan. Iya, macam-macam ujiannya. Ada ujiannya tertimpa penyakit, ada ujiannya yang lain sebagainya, macam-macam. Ya, semuanya ada ujian. Dan tidak ada satu makhluk Allah di atas muka bumi ini terlepas daripada ujian yang akan diberikan oleh Allah. Nggak ada. Yang tidak dapat ujian angkat jempol. Angkat tangan. Yang nggak dapat ujian. Yang tidak pernah dapat ujian angkat tangan. Tidak ada. Iya. Nggak ada. Semuanya dapat ujian. Sebab Allah sendiri yang mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dapat ujian masing-masing sesuai kadarnya. Ada yang rasa takut, tidak punya pangan, nggak punya makanan, bahasanya nggak megang uang. Ada yang ditinggal jiwa, artinya tinggal wafat, ditinggal mati orang-orang terdekat. Semuanya dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kasih kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Ya, ujian yang paling terbesar yang dilanda oleh orang-orang sekarang bagi mereka adalah kanker. Apa itu, Kang? Kanker, kantong kering. Itu ujian terbesar yang kita rasakan. Udah jujur aja, udah jujur gitu. Jujur aja udah. Itu ujian besar kita tuh, kantong kering. Itu ujian terbesar kita udah. Tapi ada obatnya. Biar kita nggak ngelirik kanan, nggak ngelirik kiri. Dalam satu hadis Nabi Muhammad kata Rasulullah, khaslatani man kanata fihi kataballahu syakiran wa sabiran wa man lam yakuna fi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Ada dua perkara yang dimana kalau dia bisa menjalankannya, kata Nabi Muhammad, dia akan ditulis oleh Allah golongan orang-orang yang sabar dan golongan orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah. Asyakirina wasabirin, orang yang sabar sama orang yang bersyukur, mereka dua-duanya para kekasihnya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul innallaha ma'as sabirin. Itu gelarannya kekasih. Kekasih ini bukan kedudukan yang rendah. Orang yang bersyukur juga kekasihnya Allah, bukan kedudukan yang rendah. Apa caranya? Yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fauqahu. Yang pertama, kalau melihat dalam urusan agama, lihat orang yang berada di atas level kita. Jadi kalau mau bandingin masalah urusan agama, masalah urusan kebaikan, masalah urusan ketaatan, lihat orang yang berada di atas level kita. Perhatikan sholatnya, perhatikan amal baiknya, akhlaknya, ibadahnya, cara berbicaranya, dan lain sebagainya. Fakta Nabi, kata Nabi Muhammad, dengan itu semua mereka akan ngikut, mulai mencontoh. Jadi kalau kita mau cari di atas level kita, lihat Habib Umar tuh bagaimana cara makannya gitu. Lihat Habib Umar bagaimana cara berbicaranya, bagaimana ibadahnya luar biasa. Fakta Nabi, kita contoh kebaikan tersebut. Atau para guru-guru kita, atau melihat abah guru sekumpul, atau melihat para guru-guru kita, para ulama kita. Jadi mereka itu dijadikan panutan. Kalau lihat urusan agama, lihat di atas level kita. Lalu yang kedua,
wa man nazara ila dunyahu ila man huwa dunahu. Siapa orang yang melihat urusan dunianya, yang kedua, melihat urusan dunia terhadap orang yang di bawah dia. Melihat urusan dunia di bawah dia. Kalau melihat urusan agama, orang yang di atas kita. Tapi kalau melihat urusan dunia, di bawah kita. Kenapa? Agar biar kita jadi orang yang syukur terus. Alhamdulillah gitu. Kagak punya mobil nih, iya nggak punya mobil. Alhamdulillah saya masih punya motor. Coba lihat saudara kita tuh jalan kaki, alhamdulillah besar nikmat motor. Ya, punya rumah, alhamdulillah walaupun nggak besar rumahnya, syukur sama Allah tetap. Coba lihat saudara kita yang kagak punya rumah di luar sana. Makan iwak kering, alhamdulillah dapat makan ikan asin. Coba lihat saudara-saudara kita sana di luar, boro-boro mau dapat makanan. Iya, kadang-kadang aja sehari 2 hari kagak dapat makan, apalagi saudara kita sana yang ada di Palestina. Benar? Alhamdulillah, mereka udah sulit dapat makan. Setiap hari dengarnya suaranya bom mulu, ledakan terus ya. Alhamdulillah kita di sini aman, sentosa, tentram, terwujud syukur kepada Allah. Dan sehingga dengan itu juga Allah akan jadikan kita orang-orang yang bersyukur. Tapi jangan dibalik. Kalau melihat urusan agama, melihat di bawah level, nah ini bahaya nih urusannya. Iya, bahaya urusannya. Andai kata suatu waktu ibu-ibu disuruh sama laki pakai kerudung, lah gua masih mending kagak pakai kerudung. Lah masa ibu-ibu jawab begitu, bang, gua masih mending bang kagak pakai kerudung. Oh no, udah kagak pakai kerudung, iya pakai celananya pendek, gua masih mending kagak pakai kerudung tapi baju panjang. Lah salah begitu. Jadi kalau mau mau ngebedain, kalau mau nyari lawan kita, jangan yang nggak pakai kerudung lalu pakai celana pendek. Lawan kita yang pakai kerudung, yang tertutup auratnya. Artinya yang tampak kesolehannya. Begitu. Kalau anda kata disuruh masak dan lain sebagainya, disuruh masak dan lain sebagainya, akhirnya ngedumel. Oh no, masih mending gua mah masakin Indomie. No bini pulan no kagak pernah masak gitu. Bahaya urusannya. Benar Bu? Biar kata juga nih, saya kasih tahu nih bapak-bapak nih, itu masak bukan kewajiban bini, bukan. Saya belain nih ibu-ibu malam-malam nih. Masak bukan kewajiban istri, bukan. Nyuci bukan kewajiban istri, bukan kewajiban istri, bukan. Masak, nyuci, ngepel, nyuci baju bukan kewajiban istri, bukan. Siapa bilang? Kagak bakalan nemu di kitab. Kewajiban istri itu in salat khamsaha, kalau dia salat 5 waktu, wa hasanat farjaha, kalau dia menjaga punya kehormatannya, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, jangan sampai kagak puasa. Iya. In salat khamsaha wa hasanat farjaha wa shamat syahraha. Ini 3, artinya bisa disimpulkan wa ta'at zaujaha, mentaati suaminya. Berarti tugas istri cuma 2. 1, taat atas perintahnya Allah. Lalu yang kedua, apa itu? Berbakti kepada suami. Jadi tandanya berbakti kepada suami, kalau ibu diperintahkan nyuci gitu. Kalau diperintahkan disuruh ngepel, disuruh perintahkan masak. Kenapa? Karena bakti sama suami. Kagak ada nemu di kitab. Suami disuruh ngepel kagak ada nemu. Tapi istri itu diperintahkan untuk begitu, jangan tegang-tegang Bu. Begitu, bahaya ibu-ibu mah kalau dia agak ajak tegang mulu, ngomong sendiri. Kalau diajak tegang ngomong sendiri, ngalang ngidul ngomongnya. Iya, saya kok agak ajak tegang nih, udah ngomong mulai tuh, main bikin kelompok-kelompok deh pada. Iya, sampai mana kita tadi? Sampai mana tadi ya?
Saya jadi lupa nih, jadi kemana-mana saya ceramahnya. Intinya adalah, nah jadi inti aja kita Bu, udah jam berapa nih lah? Oh udah jam 12. Subhanallah, udah jam 12 sekarang. Bener? Jam berapa sekarang? Kurang 2 jam berarti ya. Jam 12 kurang 2 jam. Intinya adalah mengambil hikmah daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang pertama tadi apa itu? Sabar. Sabar akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah melirik atas nikmat siapapun. Ya. Siapapun yang dapat nikmat jangan pernah ngelirik, apalagi lirikannya dengan punya keinginan memiliki sesuatu hal yang sama dengan orang tersebut. Jangan. Ya. Jangan. Kalau melihat tadi dalam urusan agama, lihat orang yang berada di atas level kita. Kalau urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Jangan dibalik. Kalau melihat agama di bawah level kita, kalau melihat urusan dunia, melihat yang di atas level kita, bahaya tuh. Akhirnya nanti orang kepengen kulkas, kita kepengen kulkas. Orang kepengen AC, kita kepengen AC. Orang kepengen TV baru, kita kepengen TV baru. Orang kepengen macam-macam. Iya. Untung alhamdulillah kagak irinya. Si bapak punya bini baru, ibunya kagak kepengen lakinya punya bini baru. Iya, maka jangan ngelirik. Jangan ngelirik. Jangan melirik atas nikmat orang lain. Siapa orang yang tadi bisa melaksanakan dua ini, Allah akan jadikan dia golongan orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan insyaallah melalui daripada acara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang pertama dijadikan oleh Allah orang yang lebih baik, orang yang lebih istiqomah. Kita diperbaiki daripada niat-niat kita semua ini. Ya, kita diberkahi di dalam bulan Rajab ini, dipanjangkan umur oleh Allah sampai bulan Sya'ban, dipanjangkan umur oleh Allah sampai menemui Ramadan dan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam niat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup,